Ya gue tau lah, Gen Z itu sukanya yang fleksibel, sesuai passion, dan yang penting ya income-nya lumayan. Jadi freelance atau remote job. Biasanya, kalau dirinya ngerasa udah siap secara skill, alat maupun portofolio, itu kayaknya udah malas banget buat balik lagi kerja 9 to 5. Karena di sini fleksibel, mau kerja di mana aja, kapan aja. Yang penting kerjaan beres kan. Masalah income ya lumayan fluktuatif tentunya, makanya harus pinter-pinter manage juga. 70% Gen Z lebih memilih kerja freelance dibandingkan kerja kantoran. Gimana sih kita sebagai leader atau owner agar mengubah mindset dari para Gen Z ini untuk lebih loyalitas ke perusahaan? Ini sempat baca dari sumber survei internasional Fiverr 2025 nih Coach, itu katanya sekitar 70% Gen Z itu lebih milih opsi utamanya tuh kerja freelance Coach daripada kerja kantoran. Nah, gimana sih kita sebagai leader atau owner itu bisa membangun mindset dari generasi baru ini tuh untuk lebih milih kerja di perusahaan gitu Coach? Pada dasarnya orang sejak masa pandemi, balik lagi sejak masa pandemi, orang tuh udah mulai menikmati bekerja di rumah sih. Work from home. Jadi, kalau misalkan ada pekerjaan yang bisa membuat mereka bisa bekerja freelance dan menghasilkan uang besar, pasti rata-rata semua orang mau. Semua orang mau. Jangankan anak Gen Z, juga siapapun pasti mau. Tapi pertanyaannya bagaimana anak-anak Gen Z itu mau mereka bekerja di kantor? Saya jawab balik lagi. Tujuan mereka untuk bekerja di kantor tuh apa? Saya kasih gambaran dulu yang paling sederhana gitu ya. Jadi ada beberapa motivasi ya. Jadi motivation driven ya. Motivation driven ini dibuat oleh Susan Fowler. Susan Fowler menganggap bahwa segala sesuatu kalau ketika kita bagi menjadi ada beberapa level ya. Jadi level 1 adalah ketika orang mau termotivasi bekerja di satu tempat. Itu kalau ada berkaitan dengan punishment dan reward. Punishment dan reward. Okay. Kalau dia di rumah, dia diomelin terus, dia nggak punya duit, nggak makan, itu berarti motivasi punishment dan reward. Motivasi kedua adalah motivasi karena faktor ngenak. Contohnya Coach? Contoh, kamu di rumah, diliatin orang tua, diliatin tetangga, gak enak. Iya benar. Bener dong? Iya. Makanya lebih baik kerja. Saya kasih contoh, kemarin ada yang ketemu dengan kami. Ketika ketemu kami, memang dia punya masalah ya. Ada anak yang punya masalah. Tapi orang tuanya pengen dia bekerja supaya ya ada faktor lain yang dia mau kejar gitu. Intinya adalah gak enak kalau kelamaan nganggur gitu. Jadi ada faktor yang membuat orang tuh jangan lama-lama nganggur karena dia jadi jengah gitu kalau banyak nganggur gitu loh. Dibilang begitu ya. Sedangkan anak-anak kan rata-rata kalau lulus kuliah pengennya nganggur dulu kan, santai dulu. Udah gak? Beberapa lama. Jadi ada faktor tidak enak. Ya yang satu faktor pertama adalah karena punishment reward, diomelin mulu. Yang kedua lama-lama di rumah terus, selain di punishment dan reward, terus ada rasa nggak enak. Itu pasti terjadi. Nah, kemudian ketiga adalah faktor mungkin yang bisa saya katakan relationship. Kalau dia hubungannya baik, dibujuk-bujuk dan sebagainya, diomongin dan sebagainya, orang itu dekat sama seseorang, dia ada merasa tidak enak dan akhirnya dia melakukan pekerjaan. Nah, yang menarik ini adalah yang keempat. Orang bekerja itu karena faktor kalau saya sebut adalah sesuai dengan value-nya hidupnya dia. Jadi misalkan contoh, kalau dia mau bekerja, value hidupnya apa? Bisa nggak tempat bekerja dia sesuai dengan value-nya dia? Kayak contoh nih sama sederhana. Ini anak saya aja lah, nggak usah jauh-jauh anak saya. Anak saya yang kecil nih. Dia mau magang, bekerja. Kebetulan waktu awal-awal dia mau magang, itu dia mengalami kesulitan. Kesulitan itu artinya kesulitan mencari tempat. Kesulitan mencari tempat. Karena dia kesulitan mencari tempat, pokoknya pekerjaan apa saja, atau di tempat yang apa saja, di tempat bagus jelek itu, dia udah nekat lah gitu. Kayak orang udah frustasi gitu. Maka pasti kan terpaksa tuh. Ya dong. Sama misalkan kayak kamu kerja, kamu pengen ke satu company tapi nggak keterima, udah dah gue pokoknya apa aja daripada gue nganggur gitu loh. Nah itu waktu itu ada. Nah, tapi saya bilang, no, saya nggak mau. Kamu harus dapat seperti apa yang kamu inginkan.
Dan ternyata dapet. Nah ini menarik. Dia diterima di 2 tempat. Oke. Magang nih. Di 2 tempat nih. Ketika magang, dia kan harus pilih. Mm-mm. Ada satu perusahaannya deket di sini, Mm-mm. ada satu perusahaannya agak jauh. Oke. Perusahaan yang di sini adalah harus bawa komputer, Hmm. disediakan makan, ada nongkrong bareng, Oke. Karena mereka biasa ada olahraga. Hmm. Sedangkan yang di sana, yang tempat agak jauh, memang masuknya lebih pagi. Mm-mm. Eh, Kalau masuk lebih pagi, mereka pulangnya on time dong, biasa dong, normal. Kalau yang ini kan masuknya telat, pulangnya juga telat juga dong otomatis. Yang di sini ada makan, dimasakin. Yang masak jago katanya anak saya. Jago, sampai anak saya makan, enak banget katanya makanannya gitu. Sedangkan yang di tempat Mbak, yang satu lagi, secara skill, anak saya ngerasa ilmunya nambah. Mm-mm. Karena di sana perusahaannya lebih membuat dia bisa ter-challenge. Hmm. Tapi nggak ada kegiatan apa-apa. Nggak ada kegiatan olahraga, nggak ada kegiatan apa. Lah, kenapa anak saya memilih yang A? Ya karena sesuai dengan value-nya dia. Hmm. Padahal di situ nggak ada tantangannya, biasa aja kerjanya. Nangkep ya? Menarik ya? Nah, jadi kalau Anda mau minta orang bekerja lagi ke dunia atau Gen Z pada ke dunia kerja, jawabannya cuma satu. Sesuai nggak dengan value-nya dia? Oke. Kalau nggak sesuai, nggak. Hmm. Berarti ada satu lagi. Selain value adalah aktualisasi diri. Hmm. Kalau ada tempat kerja yang bisa membuat dia mengaktualisasikan dirinya, saya jamin pindah lagi anak saya. Karena dia bisa mengaktualisasikan impiannya, mengaktualisasikan apa keinginan, dia akan lakukan. Hmm. Nah, jadi pertanyaannya, mereka yang anak-anak muda atau Gen Z yang mereka mau kerjanya di freelance, yang mereka berpikir bahwa nggak ada keharusan, dia bisa ngerjainnya pakai freelance dan sebagainya. Ya balik lagi, saya bilang, sesuai nggak dengan value-nya dia, dan sesuai nggak dengan aktualisasi hidupnya dia. Itu gambaran. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan kayak contoh mereka Gen Z yang kerja di perusahaan ya, Coach ya. Pasti kan kayak kadang goyah pengennya freelance aja gitu kan. Ngeliatnya kok enak kerja di rumah gitu. Untuk membangun loyalitas si pekerja karyawan si Gen Z ya ini, Coach. Kalau saya secara pribadi mengatakan loyalitas itu agak sulit di-develop, ya. Orang tuh kalau menurut saya di dunia pekerjaan kan ada faktor-faktor yang namanya value. Balik lagi semua ke value. Jadi orang keluar pekerjaan juga karena value. Value itu kan kalau di NLP kan selalu ditanya, apa kriteria yang paling penting buat Anda dalam memilih sebuah tempat bekerja? Oke. Ya dong. Nah, karena kriteria value itulah yang membuat orang kenapa bekerja. Dan apakah perusahaan itu memenuhi nggak value-nya itu? Kalau nggak memenuhi, ya nggak. Pasti keluar. Oke, berarti dari awal ketika mereka itu masuk ke perusahaan tersebut, berarti pas lagi proses rekrutmen itu Mesti ditanya perlu interview. ada kriteria value dari si pekerja itu. Kita tanya, apa kriteria value? Apa kriteria yang paling penting buat Anda dalam memilih sebuah tempat bekerja? Nah, kita cocok apa enggak kalau kriterianya? Kalau nggak cocok, kitanya lebih baik enggak. Karena udah pasti mereka nggak akan loyal. Walaupun kerjaannya bagus. Walaupun pekerjaannya bagus. Karena pasti suatu saat dia akan konflik. Konflik batin. Karena dia ngerasa gini, nggak percuma. Makanya dari awal lebih baik kita tanya dulu kriterianya. Makanya kalau Olia enggak gitu ya. Kalau Adi pasti enggak tuh. Saya kalau interview orang, selalu saya tanya, saya ngomong pahitnya dulu. Saya nggak pernah ngomong enaknya. Saya ngomong pahitnya, kondisinya kayak apa, kamu mau apa enggak? Kalau kamu mau, ya kita terusin. Kalau nggak mau, nggak usah diterusin. Daripada kita interview nanti problem, atau bekerja problem, itu dulu yang saya omongin. Oke. Masuk akal? Nah kayak gitu. Jadi artinya, kalau Anda berharap mereka dari freelance, mereka bekerja kantor, balik lagi. Kalau itu tidak membuat value-nya sesuai dengan value dia nggak akan tertarik. Bagaimana dengan Gen Z supaya loyal? Jawabannya balik lagi, sesuai nggak dengan value-nya mereka. Maka kalau saya daripada saya mempertahankan, lebih baik dari awal filter yang benar. Benar dong. Kalau misalkan kasusnya di perusahaan ya, Coach ya. Kasusnya mereka tuh
belum yang belum yang bertanya value-nya masing-masing dari pekerjanya nih Coach. Oh, anggaplah bosnya nggak nanya. Itu udah masuk duluan nih, terus tiba-tiba kayak Terus ibaratnya mempertahankan. pengen disamain tuh sama value perusahaan. Nah itu apakah lebih baik begitu atau Tidak. kayak udah gitu? Mendingan dari filter di awal. Apalagi ya, Gen Z itu dari zaman Gen Y sampai ke Gen Z, itu tingkat loyal mereka sangat rendah. Karena mereka sangat peduli dengan, apalagi anak-anak sekarang, work-life balance dan sebagainya, itu penting. Tapi beda ya kalau orang banyak nganggur di rumah, nggak kerja, terus suatu saat mau kerja, dia work-life balance dia lupain, karena bukan work-life balance ya, life-nya udah kebanyakan, working malah kurang gitu. Tapi begitu sudah ngejalanin, mulai ntar ribut-ribut tuh. Makanya saya bilang, kalau buat saya pribadi, makanya masih kamu perhatikan ya, saya kan selalu ngomong menekenin, saya bilang adalah orang lembur. Karena saya tahu nih, lembur sekali-kali oke, lembur berkali-kali nggak oke. Bener dong? Iya, bener. Makanya saya ngomong dari awal, nggak ada lembur ya. Terus sekarang yang paling gampang contoh. Ini contoh ya, nanti terpaksa buka-bukaan nih. Contoh. Kan kita bikin konten sosial media. Konten sosial media, saya ngerasa kontennya kelamaan. Kontennya nggak cepet. Jadi maksudnya biar anak-anak bisa prepare. Karena saya tahu orang bagian yang ngedesain butuh waktu, karena udah banyak kerjaan juga. Nah, kemudian kan kalian kerjaan tuh, orang-orang yang bikin konten. Terus kemudian saya menemukan satu hal yang menarik. Ini saya tegur nih ke Mas Adi. Kok ada konten yang baru ngomong hari ini minta di-approve sama saya, hari ini mau diposting. Saya nanya sama dia, kok bisa begitu? Kamu dapat konten dari mana? Berapa lama? Udah lama. Terus kenapa baru sekarang hari ini diminta sama gue dan diposting hari ini juga? Berarti apa? Kamu kerja keras, tim yang sono, bolong. Ya dong? Nah, makanya saya bilang nggak mau. Lah kalau mama timnya dia lembur, terus kemudian habis itu ada yang resign gara-gara lembur gimana? Yang salah pimpinannya. Karena nggak bisa manage dengan baik, gitu. Pura-pura nggak lihat. Ya itu maksud saya. Karena tugas, message saya clear. Tapi masalahnya, ketika saya sampaikan message itu, ada beberapa karyawan yang tidak pernah menangkap message saya. Dia menganggap itu adalah keputusan saya. Padahal manajernya tidak melakukannya. Oke. Tangkap ya? Iya, dari pemimpinnya tuh sebenarnya udah bilang, kalau misalnya udah bilang pun kayak ibaratnya mereka berarti di bawahnya tuh harus kayak punya mengimplementasikannya. Yang jadi masalah, bayangin nggak perusahaan kita yang jumlahnya karyawannya nggak sampai ratusan gitu, ya nggak, bahkan puluhan pun tidak kan? Nah, bayangin nggak kalau suatu saat perusahaan ini jumlahnya karyawan 50? Ayo, apa yang bakal terjadi? Chaos. Pulang malam. Padahal, terus karyawan itu nggak karyawan ngomelnya apa? Yang sedikit aja nih, karyawan ngomel apa? Pak Arif, yang kesannya Pak Arif yang ngomong. Pak Arif yang nyuruh. Ayo, coba. Bayangin nggak kalau mau itu banyak? Padahal message-nya saya udah jelas. Saya nggak mau semua orang lembur. Tapi di satu sisi yang sebelah sana juga ada problem. Makanya kita bikin aplikasi kan, ngejar-ngejar aplikasi terus kan? Ya itu. Oke. Wah, menarik banget nih teman-teman. Kira-kira teman-teman lebih memilih freelance atau kerja kantoran nih? Boleh tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sari mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, and happy for business untuk Indonesia. Bye-bye.